terjadinya atau proses masuknya agama Islam ini ke Indonesia. Ini semuanya Muslim kan
Ada yang non muslim? Ada ya, muslim semua ya, alhamdulillah. Nah, meskipun ada yang non muslim itu tidak masalah sebenarnya ya, karena agama ini memang dari segi sejarah yang kita bahas, bukan dari segi isi dari agama tersebut ya. Kalau isi dari agama tersebut, sini kan pendidikan agama Islam atau pendidikan agama Kristen gitu ya. Nah, yang kita bahas adalah dari segi kesejarahannya. Jadi semua agama bisa kalian pelajari, gitu ya. Nah, yang kedua adalah melalui kegiatan diskusi dengan guru peserta didik dapat menganalisis teori masuknya agama Islam beserta bukti kuat yang menyertainya. Nah, teorinya ada 4, ada Gujarat, ada teori Arab atau Mekah, kemudian Persia dan Cina. Ini. Yang terakhir kegiatannya adalah kegiatan merancang tulisan. Ya. Peserta didik dapat menyajikan informasi berupa tulisan ya tentang teori masuknya agama dan budaya Islam beserta bukti yang menyertainya dalam bentuk peta konsep. Sudah pernah bikin peta konsep kan ya? Nah, sudah. Kemarin pas masa itu sudah. Kalian sudah saya minta untuk membuat peta konsep atau mind map. Paling tidak itu sudah paling tidak kamu tahu lah ya bagaimana proses membuat peta konsep ini. Kenapa sih itu harus diajarkan mengenai perkembangan agama Islam? Ada nggak yang mau bisa bantu saya? Kenapa sih kok anak SMK juga belajar tentang berbagai agama? Apa alasannya? Bisa angkat tangan? Satu orang? Ada yang mau bantu? Ya, menambah pengetahuan. Menambah pengetahuan katanya kalian. Bisa? Masuk? Jawabannya dalam? Iya benar. Yang menambah pengetahuan itu adalah tujuan secara khususnya menambah pengetahuan bahwa ada berbagai agama yang ada di Indonesia. Benar jawaban kalian ya. Terima kasih Galang atas jawabannya. Sebenarnya untuk mempelajari ini tujuan akhirnya adalah satu, yaitu mengembangkan toleransi antar umat beragama. Jadi kalian meskipun siswa SMK paling tidak itu diajarkan bagaimana agar bisa tahu ya sebenarnya agama di Indonesia ini ada berapa sih, bagaimana sih proses masuknya. Nah, karena kamu sudah tahu bahwa Indonesia itu beragam, jadi kamu tidak akan mempermasalahkan perbedaan itu. Sekarang kan banyak ya yang mempermasalahkan perbedaan kan ya. Nah, itu berarti mereka tidak sadar sejarah. Ya, jadi tujuan utamanya adalah mengembangkan atau menumbuhkan jiwa toleransi antar umat beragama biar kalian tahu bahwa Indonesia ini beragam namanya. Ada dan Islam berkembang di Indonesia, terutama Islam. Ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi inti kita. Oke, kita masuk ke materi inti kita ya hari ini yaitu tentang perkembangan agama Islam di Indonesia. Nah, sebelumnya saya pengen kalian tahu dulu ya ada beberapa permasalahan yang harus kita bahas karena Islam ini sangat dekat dengan kita, apalagi itu agama kita sendiri ya. Nah, paling tidak kalian peka ya terhadap kondisi yang terjadi sekarang ini. Nah, untuk Islam sendiri ternyata dia termasuk ke dalam agama mayoritas di Indonesia. Dan juga kamu lihat dari tabelnya ini, Indonesia menempati posisi berapa sebagai negara muslim? Posisi pertama. Sedangkan negara Arab Saudi 12. Bayangkan. Nah, Arab itu kan identik dengan Islam. Tapi kenapa kok mayoritas agamanya pemeluknya malah lebih besar di Indonesia dibanding di Arab? Ada yang mau berpendapat kenapa sih kok bisa Indonesia ini menjadi negara muslim terbesar, sedangkan asal Islam sendiri di Arab sana malah nomor 12 ya. Ternyata di Arab itu mereka negaranya terpecah-pecah jadi negara-negara sendiri, jadi tidak bersatu seperti kita. Nah, bedanya di Indonesia kita ini beragam tapi kita jadi satu dan Islam bisa mendominasi gitu ya, meskipun ada 5 agama lain yang diakui. Masih ingat agama lain selain agama Islam di Indonesia apa aja? Hindu ya, udah. Kristen. Nah, Kristen ini juga ada 2, Protestan dan Katolik. Nah, satunya lagi Konghucu. Nah, ada sebanyak itu agama di Indonesia sama Islam ada 6 berarti ya. Nah, tapi Islam bisa menjadi agama terbesar di dunia bayangkan. Ini tapi ada prediksi yang mengatakan bahwa agama Islam ini nanti tahun 2060 akan kalah jumlahnya dengan orang-orang yang ada di Pakistan sama India. Karena di Pakistan sama India kita masuk pertumbuhan penduduknya tinggi. Ya, jadi sebenarnya kenapa kita jadi agama muslim terbesar itu hubungannya sama itu pertumbuhan penduduknya. Karena jumlah penduduk kita besar dan yang menganut Islam banyak, makanya kita jadi nomor 1 di dunia terbesar. Meskipun kita bukan asalnya Islam. Di
Jadi Islam itu diidentikan dengan teroris karena banyaknya kasus-kasus terorisme yang berlatar atau menganggap muslimlah yang bertanggung jawab. Kira-kira kalian sebagai generasi muda pengen nggak atau istilahnya kayak gitu, bukan pengen ya? Setuju nggak pendapat bahwa Islam itu teroris? Tidak. Kenapa tadi ya? Dinaikkan dulu maskernya ya. Masker dulu ya, yang baik ya, karena di dalam ruangan kita sirkulasi udaranya belum, jadi harus maskeran ya. Ya oke. Kenapa? Kamu nggak setuju bahwa Islam itu teroris?
Islam itu kapan menurutmu? Menurut saya di abad ke-7 Masehi. Abad ke-7 Masehi. Berarti berbarengan ya sama Islam. Setuju nggak atas pendapatnya Fadrul? Jadi ya, karena memang sebenarnya ya, terima kasih Fadrul, terima kasih dia ya. Dia masih memang kurang tepat ini ya. Kalau kalian jawab setelah Hindu Buddha itu kurang tepat. Kenapa? Karena sejak abad 7 seperti yang dibilang oleh Fadrul, Islam itu sudah ditemukan, bukan ditemukan ya, sudah ada indikasi Islam itu sudah masuk wilayah kita, wilayah Indonesia, terutama di bagian Sumatera tadi ya. Ternyata para pedagang Muslim itu masuknya ya sejaman Hindu Buddha. Jadi ketika Hindu Buddha berkuasa, ada banyak para pedagang Muslim yang dari Arab, dari India, dari Persia itu juga sudah masuk wilayah kita. Mereka inilah yang mulai mengenalkan agama Islam. Jadi disinyalir agama Islam sudah masuk sejak atau sezaman dengan masa Hindu dan Buddha. Nah, terima kasih jawabannya. Nah, kapan itu? Nah, menurut bukti tertua yang kita temukan adalah ini, abad ke-7 Masehi atau tahun 700 itu sezaman dengan kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya itu kerajaan apa? Hindu atau Buddha? Alah, bukan Sriwijaya Hindu. Sriwijaya itu adalah kerajaan Buddha terbesar se-Asia Tenggara, ya kan? Ya, jadi Buddha itu masih pesat-pesatnya perkembangannya itu. Tapi ternyata Islam sudah ada sejak masa itu, abad ke-7 ini. Nah, berarti Islam memang masuk sejaman Hindu Buddha. Kemudian ada lagi ditemukan tahun 1028. Ini Sriwijaya tadi kan Sumatera ya. Ini tahun 1028 adanya makam Muslim Fatimah binti Maimun. Ya, berarti ini makamnya laki-laki perempuan? Perempuan. Nah, ini sudah ditemukan di lereng Gresik abad 10, bayangkan. Kalau di Jawa ini masih masa kerajaan Kediri. Ya. Kemudian ada lagi yang tahu abad 12 yaitu kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kalau pertanyaannya kerajaan Islam pertama di Jawa, jawabannya Demak. Benar ya Pak Jul. Pak Jul ini Pak Yus belajar tadi malam, langsung nyambung ya. Kemudian, nah Majapahit itu tadi yang di bagian ya. Jadi sebenarnya di Majapahit itu juga sudah ada Islam, yaitu ditemukannya makam Troloyo. Jadi ada makam Troloyo. Pernah ke sana nggak? Di Betek, daerah Betek. Nah, kenapa di situ ada makam Muslim? Padahal itu masa Majapahit. Ternyata diidentifikasi bahwa makam Muslim itu sudah ada sejak masa Majapahit karena batu nisan yang ada di makam Troloyo itu ada simbolnya Majapahit. Ada simbol kerajaan Majapahitnya. Nah, berarti ketika masa Majapahit sudah ada yang namanya toleransi antar umat beragama. Jadi meskipun Majapahit Hindu dan Buddha, dia masih membiarkan Islam itu berkembang. Nah, kesimpulannya berarti Islam itu masuk sezaman dengan Sriwijaya. ya Sriwijaya atau masa Hindu dan Buddha. Tapi Islam itu nanti akan berkembang pesat setelah kehancuran kerajaan Hindu terakhir, yaitu Majapahit. Paham sampai sini? Adakah yang ditanyakan? Tidak ya, setelah bagus ya. Terima kasih. Nah, ini ya Islam ini nantinya akan berkembang pesat dan menjadi agama mayoritas tadi ya. Mengapa kok agama Islam ini dapat berkembang pesat? Ada beberapa faktor pendorongnya. Ini Islam dapat menyentuh semua lapisan termasuk masyarakat kelas bawah. Ya, rakyat jelata. Islam tidak mengenal kasta. Itu yang penting ya. Ini yang memicu orang-orang pribumi itu kepengen memeluk Islam karena dulunya di Hindu mereka dibagi dalam sistem kasta. Syarat masuk Islam mudah, cuma 2 kalimat syahadat ya. Kemudian disebarkan secara damai tadi ya, melalui pendekatan budaya. Jadi lewat pendidikan, kesenian, kemudian perdagangan, ya pernikahan. Nah, itu kan nggak ada yang diperangi kan ya, jadi damai semuanya. Nah, ini yang tadi yang dijelaskan yang maksudnya dia tadi ya, keruntuhan kerajaan Hindu terakhir Majapahit. Inilah yang jadi titik awal perkembangan Islam terutama di Jawa. Kemudian adanya kepribadian bangsa nenek moyang kita yang ramah, tamah dan mudah menerima perbedaan. Jadi kita itu sejak dulu memang sudah mudah menerima perbedaan. Jadi kalau sekarang kalian sebagai orang muda generasi Indonesia, kalau masih mempermasalahkan perbedaan, perlu ditanyakan lebih lanjut. Padahal di orang-orang yang jauh sebelum kita, orang-orang pribumi awal, mereka itu malah menerima perbedaan itu dengan tangan terbuka. Karena menurut mereka berbeda itu bukan masalah. Kalau sekarang kalian sudah bersatu, malah itu jadikan perbedaan, itu yang jadi permasalahan. Ya, itu yang harus dipikirkan.
Kita masuk ke pertanyaan terakhir tadi. Apa pertanyaan terakhirnya? Yaitu pertanyaan terakhir tentang dari mana sebenarnya asal agama Indonesia, asal agama Islam di Indonesia. Nek menurut kamu dari mana, Rek? Asal agama Islam di Indonesia? Dari teori-teori yang ada di sejarah. Dan maksudnya gini, maksudnya Pak Jul mungkin nanti akan kita bahas teori enggak ya. Terima kasih Pak Jul benar ya. Tapi paling menurut pertanyaan saya gini, dari wilayah atau negara manakah sebenarnya Islam itu, Islam Indonesia dari mana? Ada yang tahu? Ada yang dapat dari negara mana Islam Indonesia saya? Islam Ahmad Muhammad lahir di Arabia. Muhammad lahir di saya, Muhammad kan nggak mungkin ya. Tadi itu Arab ya. Nah, tapi ada pendapat lain, ada yang bilang Islam Indonesia adalah dari Persia, ada yang bilang dari India malah. Nah, tapi yang jelas adalah agama Islam berkembang pertama kali di Arab karena Muhammad lahirnya di sana, kan? Tapi yang jadi masalah adalah di Indonesia itu nggak bisa ditentukan dari mana sebenarnya asal Islam Indonesia. Karena apa? Karena Islam Indonesia itu sudah mengalami yang namanya akulturasi budaya. Pernah dengar istilah ini? Ada yang tahu? Anak-anak? Ada yang tahu? Akulturasi. Akulturasi aku belai pun saya iso. Akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih ya. Jadi sama seperti Hindu Buddha ini mesti dibahas di masa Hindu Buddha ya. Bahwa Hindu Buddha itu sebenarnya adalah campuran dari berbagai budaya lokal, budaya Hindu Buddha. Karena Islam itu campurannya tambah lebih akeh. Islam Indonesia itu campuran apa? Budaya lokal Indonesia, budaya Hindu Buddha, sama dicampur dengan budaya Islam. Jadi dicampurkan apa? Jadi Islam Indonesia itu sudah tidak terlihat aslinya. Nah, inilah yang menyebabkan susah menemukan yang namanya asalnya dari mana. Ini Bu Risma punya video ya, silakan disaksikan videonya cuma sebentar, 1 menit 49 detik. Nah, ini saya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya agama Islam Indonesia di awal-awal perkembangannya itu sangat terpengaruh oleh Hindu Buddha. Jadi bukan seperti Islam di Arab, tapi sudah bercampur dengan budaya lokal.
dari lihat tayangan itu sekarang. Nah, menurut kalian bentuk akulturasinya itu ada di bagian yang mana sih? Atau perpaduan antara kedua kebudayaan antara Hindu Buddha sama Islam? Ada yang mau berikan jawaban? Angkat tangan dulu. Oke, siapa depan sendiri, lebih jelas ya. Nah, menurutmu apa Pak yang menjadi bentuk akulturasinya? Ada gapura itu di dalam masjid tadi ya. Nah, berarti adanya gapura itu dalam masjid Kudus. Nah, itu berarti sifat berhasil mengidentifikasi bahwa sebenarnya ya akulturasinya sangat terlihat ya kalau di masjid Kudus ini. Nah, itu berarti menjadi salah satu bukti bahwa Islam Indonesia itu sudah bercampur dengan budaya asing. Ya, jadi ketika para wali terutama Sunan Kudus ini kan yang mendirikan kan Sunan Kudus. Nah, kalau kamu tahu Sunan Kudus itu asalnya dari Palestina atau negara Palestina sekarang yang perang sama Israel itu ya, asalnya dari sana beliau. Nah, beliau juga dulunya adalah pedagang muslim. Nah, ketika masuk wilayah kita kemudian mengenalkan budaya Islam ini. Nah, tapi beliau tidak menerapkan Islam itu seperti yang ada di negaranya sana di Palestina sana yang memang dapat pengaruh langsung dari Arab ya, terutama ya. Tapi ketika dia di sini itu beliau mencampurkannya dengan Hindu Buddha. Kalau kita telisik lebih jauh tentang Masjid Kudus ini, itu ada selain Hindu tadi yang gapura, karena kan identik kalau candi itu mesti ono gapura ya. Kalau kayak di Majalengka itu Raja Ratu itu juga gapura. Itu dimasukkan ke dalam masjid. Apakah itu boleh? Boleh saja selama itu tidak diimani atau merusak akidah. Itu boleh saja karena memang suatu bentuk budaya. Tujuan Sunan Kudus adalah mengenalkan Islam ini lebih merakyat, ya, lebih sesuai dengan apa yang sudah mendarah daging di masyarakat. Karena kamu tahu Hindu Buddha itu 10 abad menguasai kita, ya, menguasai Indonesia ini. Kalau langsung serta merta kita diterapkan disuruh seperti orang Arab, kemungkinan besar kita nggak mau, ya kan? Ya enggak? Iya, karena kalau tiba-tiba aja kita disuruh kayak orang Arab sana, ya nggak mau, bukan sesuai budaya kita. Itulah pintarnya para penyebar Islam dulu. Sama seperti ini. Lihat ya. Nah, yang tadi ya, yang dijawab sama Randy tadi ya, bentuk budaya Hindu yang masih dipertahankan terlihat dalam Masjid Kudus tadi. Nah, mengapa hal itu dilakukan? Karena untuk mempermudah sebenarnya penyebaran agama Islam itu sendiri. Nah, sekarang kamu lihat aja ada beberapa gambar ini. Ini bentuk budaya Islam yang sangat dekat dengan kita. Apa ini? Sholat. Terus syukuran tahlilan ya. Yang mana itu? Ziarah kubur ya. Nah, inilah Islam yang ada di Indonesia yang kamu praktekkan sehari-hari malah ya, yang dekat dengan lingkungan kamu. Dari sini apakah di Arab ada seperti ini? Tidak ada, nggak ada orang Arab yang sholat pakai mukena, itu nggak ada. Mereka cuma memakai baju yang longgar ya, kemudian langsung dipakai sholat. Nah, ada juga ini tahlilan. Sebenarnya tahlilan ini adalah budaya Hindu sebenarnya. Ada 7 harian, 40 harian, 100 harian. Itu dalam Islam yang di dalam nggak ada. Tapi karena kita itu caranya Hindu dicampurkan, ini boleh selama memang tidak merusak akidah. Sama seperti ini, membawa bunga. Ada nggak di Arab yang ke ziarah membawa bunga? Ada. Ya hanya ada di Indonesia kalau ziarah kubur membawa bunga. Karena ini sebenarnya adalah budaya Hindu Buddha yang masih dipertahankan. Karena masa Hindu Buddha itu mesti ada sesajen. Nah, termasuk bunga ini. Nah, ketika Islam masuk, tapi yang penting ini nggak diimani sebagai istilahnya syarat atau sebagai bahwa karena bunga ini mayat jenazahnya yang di kuburan itu senang mbak, itu ya. Karena memang ini sebuah budaya saja, ritual saja, tidak diimani sebagai bentuk keimanan. Itu tidak masalah. Inilah yang membuat mengapa agama Islam itu sulit. Agama Islam Indonesia asalnya itu ditentukannya sulit. Apakah benar-benar dari Arab, apakah dari Persia, ataukah dari Gujarat ataupun dari Cina? Karena apa? Karena sudah melebur dengan budaya asli kita. Nah, makanya untuk pertemuan hari ini, inilah yang harus kalian diskusikan. Sebenarnya asalnya dari mana sih Islam Indonesia itu? Kalau dilihat dari prosesnya. Kalau tadi kamu tahu prosesnya itu lewat perdagangan, ya. Nah, kok ya ngantuk tak? Kok gue lagi sih kok nang ketiduran ya saya takutnya ya. Nah, karena kita kesulitan untuk menentukan dari mana sebenarnya asal agama Islam Indonesia itu, maka muncul yang namanya teori-teori yang mengatakan bahwa Islam itu dari berbagai wilayah. Termasuk Islam Indonesia. Apakah Islam Indonesia itu langsung dari Arab? Karena kan fokusnya memang di Arab ya, letaknya wilayahnya di sana, bukan
Dari mungkin dari arah ini menyebar ke India. Nah, dari India inilah baru nanti menyebar ke wilayah Indonesia. Itu namanya lapis ketiga. Nah, makanya muncul berbagai teori karena tadi tidak jelas sebenarnya bentuk Islam Indonesia itu memang sudah berbeda karena sudah dicampurkan dengan budaya asli. Ya. Nah, oleh karena itu hari ini mari kita diskusikan bersama mengenai 4 teori itu. Kalian akan saya bagi jadi 4 kelompok besar, ya. Jadi karena anaknya pasti 16 ya hari ini yang masuk. Satu deret. Jadi ada 4 kelompok wes pas, gampang ya pembagiannya enak gampang. Kelompok 1 mulai dari deretnya Fajrul ini, ya. Saya minta kalian membahas tentang teori arah, gitu ya. Kemudian kelompok 2, kelompok Siva. Ya, kelompok Siva bahas tentang teori Gujarat atau India. Kelompok 2. Kelompok 3, kelompok Irangi. Itu tentang teori Persia atau Iran. Yang terakhir kelompoknya dalam teori Cina. Ya, itu yang terakhir. Nah, apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah kalian harus mendiskusikan atau menganalisis. Kenapa nih? Sampai gini. Kenapa jelas? Oh, forwardis paling daripada ya sampai tak memuaskan dulu sampai ada semangat ya, Rek. Nah, kita harus tetap fokus. Nah, setelah berdiskusi, susunlah hasil diskusi kalian dalam bentuk peta konsep. Sudah sering ya kita bikin peta konsep, jadi sudah tahu bagaimana cara membuatnya? Ya, oke. Yang kalian temukan adalah ini tokohnya apa? Ya, tokohnya itu siapa? Tiap teori itu tokohnya berbeda-beda. Jadi ada tokoh pendukungnya. Kemudian isi teorinya itu apa? Dan yang ketiga adalah bukti sejarahnya. Jadi wajib ada buktinya ini. Nah, nantinya 3 hasil ini harus kalian susun dalam bentuk peta konsep. Jadi kalau rangkuman nanti kalian malas baca. Nah, sekarang kita buat gambar biar kalian lebih tertarik untuk membaca hasil diskusinya. Nah, silakan sekarang membentuk kelompok dari deret ini. Ya, per deret. Nah, kelompoknya kita. Sipit-sipit jadinya menolong sipit-sipit ya, kebetulan aja ya dikasih kelompok Cina. Nah, yang terakhir ini yang Gujarat kelompok 2. Oke, silakan diisi di situ, dicari di paket. Buku paketnya yang membahas tentang ini ada di halaman 137. Silakan dibuka. Kita tidak menggunakan HP ya hari ini ya, karena sudah ada ketentuan dari sekolah bahwa kalian harus menggunakan HP dari pagi, ya kan? Nah, nanti pulang baru diambil. Kita tinggalkan dulu lah budgetnya ya. Kita lebih fokus ke diskusi kelompok kalian. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya. Kemudian diidentifikasi apa aja yang harus dicari. Setelah ketemu nanti dituliskan dalam bentuk peta konsep. Lebih bagus dikasih penggaris, bawa penggaris. Ya, peta konsepnya nggak coret-coret. Silakan mulai berdiskusi. Tuliskan. Nah, biasanya ngapal teknik kan atau gambar teknik kan biasa barisan sih ya. Nah, barisannya dipakai. Ya. Oh ya, nama kelompoknya di dalam yang di dalam aja ya. Yang di dalam ada nama kelompok yang di dalam. Nah, itu ya. Nah, karena itu sebenarnya LKPD-nya memang campur, gitu ya. Yang
Ada yang bagian nulis, nanti ada yang bagian presentasi, karena di sini kalian harus mengungkapkan hasil diskusi kalian. Mantap. Kayak tadi hari ini banyak pikiran gitu ya, sampai tidak fokus. Dipakai maskernya sih bagus. Bagaimana, aman? Aman ya? Wes, bikin kata konsepnya yang bagus. Ada yang nulis, ada yang ini bisa ada kesulitan, bisa tanya Bu Risma ya. Kalian nggak paham dengan materinya atau seperti apa, bisa gimana? Sudah ketemu jawabannya, silakan dulu. Oke, gimana anak? Sudah selesai belum? Sudah ya, kelompok 1 sudah selesai. Oh, tamanya masih lengkap. Kelompok 2, Bes? Siap. Ya, udah ya. Siap, sudah. Saudara, kelompok kelompok itu mereka dorong ya. Oh, sudah. Kelompok Cina? Sudah semua. Oke. Nah, setelah selesai kalian berdiskusi, silakan nanti masing-masing perwakilan setiap kelompok ya untuk mempresentasikannya. Ya, dipilih satu temennya, jangan yang nulis tadi, dinulis sama pekerjaannya nulis. Nanti ya. Harus ada atas keadilan. Setiap kelompok harus ada atas keadilan. Kelompok 1 dulu. Ayo mulai dari Dara. Siapa yang mau presentasikan dulu? Kamu lagi lah. Ini ada Andi. Di sini aja. Biar yang lain dengar. Bisa Andi. Yang lain dengarkan kalau yang lain ada dulu presentasi. Silakan Pak Jun. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Ya. Lo masih jauh ya. Semangat lo ya. Ya silakan Pak Jun. Di sini saya berpresentasi akan mengungkapkan teori Arab dengan tokonya itu yaitu Hamka atau nama lengkapnya adalah Haji Abdul Malik Karim. Dan isi teorinya, Hamka berpendapat bahwa agama Islam Indonesia berasal dari Arab atau Mesir, yaitu berasal dari tanah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan bukti teori tersebut adanya sumber naskah Cina kuno, adanya perkampungan Arab di pesisir Pulau Sumatera di abad ke-7 Masehi, dan ditemukannya batu nisan Muslim di masa kerajaan Sriwijaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dulu, tapi ini saya buka sesi pertanyaan ya. Yang tadi sudah dijelaskan sama kelompok 1 ya. Apakah dari kelompok
Fatimah binti Maimun. Makamnya Fatimah binti Maimun. Nah, berarti itu salah satu makam Islam. Ya. Salah satu buktinya. Tadi dari jelaskan berita ya. Nah, teori bicara itu salah satunya juga menyebutkan adanya selain ada pedagang yang ada di Sumatera, juga ada makam Islam yang ditemukan. Tapi itu kan ditemukannya di Jawa ya. Berarti itu Islam di Jawa dan Islam di Sumatera. Nah, perlu dikoreksi ya, koreksi bahwa itu bukan masa kerajaan Sriwijaya ya. Kalau ya Fatimah bin Maimun, kalau Fatimah bin Maimun itu adalah masa kerajaan Kediri. Ya, biar nggak salah ya, masa kerajaan Kediri bukan Sriwijaya. Terima kasih kelompok Arab. Sekarang ke kelompok Gujarat. Siapa yang mau presentasi? Oh ya, ada. Tidak, silakan. Ada yang tulis tidak ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Dan sejarah toko hari ini senang Namanya siapa? Snoop Berdonje. Nah, ya, itu orang Belanda ya. Amerika. dari dapat bahwa agama Islam bisa terjadi dengan India dan Selatan. Di teori satu padanya Nabi Musa tentang Malik Asaleh yang berdoa sangat mirip dengan yang ada di sejarah. Maka agama itu mati. Maulana. Maulana Alif dan juga bertulisan bekas sejarah. Nah, Azam dari kelompok 2 sudah presentasi. Adakah yang mau bertanya? Silakan. Tentang teori bicara yang sudah disebutkan tadi. Oh ya, kelompok 3. Tapi ya, tanya apa? Kenapa? Nah, pertanyaannya adalah siapakah Sultan Malik Asaleh? Kelompok 2. Sultan Asaleh pada pertama Samudra Pasai. Raja pertama Kerajaan Samudra Pasai. Terima kasih Azam. Ya, tepuk tangan dulu. Jawabannya benar ya, pertanyaannya Sultan Malik Asaleh. Jadi yang dibicarakan tadi adalah makam dari Sultan Malik Asaleh yang memang menjadi bukti bahwa Islam yang ada di Kerajaan Samudra Pasai itu coraknya adalah dari Gujarat atau dari India, sesuai dengan yang dijelaskan kelompok 2. Benar. Sekarang lanjut ke kelompok 3. Siapa? Oh, Tati yang benar. Oke. Kalian paling itu sekarang yang paling aktif, silakan. Monggo. Teori Persia, tokoh Husain Jajalina, Jaya Diningrat. Jajah Nah, tulisannya Jajah itu adalah ejaan lama ya, tulisannya ejaan lama tapi bacanya J. Ya, lanjut. Jajalina. Teori Husain menyebut bahwa Islam Indonesia berasal dari Persia, negara Iran sekarang. Benar. Bukti teori adanya tradisi tobat, Delta, tapi berkata guru yang sama dengan yang ada di Iran, dengan upacara Hari Asyura. Itu isinya. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Paling dia sudah dijelaskan lah ya, antara ekspresinya, kemudian tokohnya dan buktinya. Adakah pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok 1, Fajar. Apa Fajar? Apa itu Hari Asyura? Oke, kita jawab dulu ya. Enggak, temennya. Oh, enggak ada bapak di sini. Ya, oke, silakan dulu, silakan dulu. Hari pada tanggal 10 Muharram untuk memperingati wafatnya Husain bin Ali anak ini di Abi Thalib. Ada Ali bin meskipun agak terbata-bata ya. Ya. Benar jawabannya kelompok ini benar ya, pertanyaan yang ada tadi. Kenapa Zal? Nah, saya sabar ya. Hari Asyura adalah hari di mana wafatnya Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib. Husain bin Ali. Anak dari Ali bin Abi Thalib, berarti cucunya Ali bin Abi Thalib. Tradisi ini ternyata sama dengan yang ada di
Kantor. Ya, katanya kantor. Oke, terus. Adanya pelakunya yang menjelaskan tentang sindangnya bersama-sama di pantai tak jawab pada kasus materi. Dia adalah seorang muslim. Banyak pendapat Islam yang merupakan keturunan Cina. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Ya, bahwa Islam juga asalnya dari Cina. Ada yang bilang Islam juga dari Cina. Ada yang mau tanya tentang kelompok 4? Oke, Rizal Fauzi. Ada kerajaan Majapahit. Ya, pertanyaannya ini, benar, pertanyaannya bagus ya. Terima kasih Rizal. Kalau abad 14 sudah ada Cengho di Pantura, apakah itu masih ada Majapahit atau enggak? Kalau ini, oh masih jawabannya. Kenapa? Karena Majapahit hancur pada tahun 1478 Masehi. Itu ya jawabannya, berarti ketika Cengho datang masih sejaman dengan kerajaan Majapahit. Itu sudah banyak pedagang Muslim. Oke, terima kasih Pak. Silakan kembali ke tempat. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, 4 yang sudah presentasi dengan sangat baik ya. Nah, ini nanti akan saya keluarkan di bulanan ya. Jadi materi-materi yang sudah kita bahas tadi ini akan menjadi poin-poin penting dalam ulangan. Jadi nanti silakan saling mencontoh itu, mencontoh catatan dari kelompok lain ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar hari ini, ada yang mau menyimpulkan tentang kegiatan pembelajaran hari ini? Kesimpulan tentang apa yang kita bahas dari awal tadi, kita membahas tentang terorisme sampai yang sekarang. Ya, tak lihat lagi. Kesimpulannya ngantuk dia ya Pak. Ini perlu dipertanyakan nih. Kita mau aktif tapi tetap ngantuk. Ada yang lain? Kesimpulannya belajar. Kesimpulannya? Belajar. Belajar tentang apa dia? Belajar tentang sejarah Islam. Islam di Indonesia. Kayak ini nggak gelap nek ngancem dewe iki. Kayak ini nggak gelap kalau angkat tangan sendiri terus dapat nilai sendiri dulu. Kayak keroyokan di kampus ya. Satu orang aja saya minta satu orang yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Benar katanya dia tadi bahwa kita mempelajari sejarah Islam di Indonesia. Nah, oke. Untuk apa sih sebenarnya tadi kita mempelajari agama yang kita peluk ini sekarang?
Setelah selesai, stadion Oke, terima